Shalom rekan-rekan di KTB GKP Jemaat Medan Kota. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah, sebelum kita memulai renungan kita ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pembahasan renungan firman Tuhan hari ini. Pimpinlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat ke-12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ayat ini adalah rangkaian nasihat Paulus kepada jemaat Roma yang tertulis dalam Roma pasal 12. Dimulai dengan nasihat untuk menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan dilanjutkan dengan nasihat-nasihat yang lain dalam ayat-ayat selanjutnya. Nah, khusus di ayat 12 ini, Paulus menasihatkan jemaat di Roma termasuk kita dengan kalimat yang luar biasa, yaitu dimulai dari bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, kata bersukacita yang dimaksud di sini sama artinya dengan kata sukacita yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu sukacita sebagai salah satu buah Roh Kudus. Nah, sukacita itu adalah sukacita karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kata pengharapan di situ artinya adalah pengharapan yang pasti akan terjadi yang kita terima dengan iman. Nah, puji Tuhan, Allah kita ingin agar kita bersukacita sebagai produk Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bersukacita karena pengharapan yang pasti. Nah, pengharapan yang pasti itu adalah pengharapan untuk keluar dari kesesakan yang disebut dalam kalimat yang kedua berikutnya, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Nah, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen kita pasti akan mengalami kesesakan. Seperti juga kita pasti akan mengalami pencobaan. Dan kesesakan yang dimaksud di sini adalah kesesakan berupa tekanan atau penindasan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita terhadap kita. Termasuklah itu situasi corona yang kita hadapi saat ini. Bahkan termasuk di dalamnya penganiayaan seperti yang terdapat dalam ayat 14 dan kejahatan kepada kita seperti yang terdapat di dalam ayat ke-17. Nah, kita diminta sabar dalam kesesakan, artinya bertahan sampai waktunya tiba kita menerima pengharapan itu. Nah, kesesakan pasti berakhir. Itulah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan tadi. Karena kesesakan akan berakhir dan kita diminta sabar menanti waktunya. Nah, dalam masa menantikan waktunya itu, di dalam kesabaran itu, nasihat berikutnya yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Nah, doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa kita itu menunjukkan keseriusan kita untuk mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, termasuk keluar dari kesesakan seperti dikatakan tadi. Nah, itu tentu dengan melakukan bagian kita dengan doa yang aktif. Nah, bertekun dalam doa yang dimaksud di situ sama seperti yang dilakukan seorang janda kepada seorang hakim yang menangani perkaranya. Bisa kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 1-5, di mana janda itu berkali-kali mendatangi hakim itu, sehingga akhirnya hakim itu pun mengabulkan permohonannya. Dan Tuhan berkata tentang janda ini dalam ayatnya yang ke-6, 7, dan 8 dari Lukas pasal 18 disebutkan,
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Nah, apa yang dilakukan oleh janda itu adalah contoh dari bertekun dalam doa dengan tindakan pantang menyerah. Inilah yang dilihat oleh Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa dari janda itu. Nah, bertekunlah dalam doa itu juga harus disertai dengan tindakan yang aktif, seperti yang dijelaskan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, bertekun dalam doa itu berarti tidak saja berdoa tanpa henti, tapi juga berdoa secara aktif dengan tindakan, yaitu meminta, mencari, dan mengetok pintu yang sesuai dengan arahan dan petunjuk firman Tuhan. Nah, itu berarti bahwa doa dan cara kita berdoa akan menentukan waktu Tuhan akan menggenapi pengharapan itu agar kita keluar dari kesesakan itu sesuai dengan firman Tuhan tadi. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur untuk nasihat Paulus yang berisi 3 kalimat luar biasa itu, yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nah, urutan kalimat yang 3 itu tidak boleh dibalik. Harus dimulai dengan sukacita dalam pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan selalu memulai dengan memberi pengharapan kepada kita yang membuat kita bersukacita. Dan untuk mendapat pengharapan itu, kita harus bersabar dalam kesesakan yang kita alami. Dan kesesakan atau penderitaan itu tidak bisa menghentikan pengharapan yang pasti yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu agar Tuhan segera menggenapi pengharapan itu, maka kita harus bertekun dalam doa. Dengan doa yang tidak putus harap, dengan doa yang aktif melalui meminta, mencari, dan mengetuk pintu yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Karena itu, marilah kita bersyukur untuk nasihat Paulus ini. Karena itu, marilah kita senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk bisa bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa seperti yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan itu juga berlaku bagi kami. Kami memohon pertolongan dan kasih karunia Tuhan agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.